Papua. Kalau Anda ingin menjadi manusia yang benar-benar adil dan beradab, Anda harus pergi untuk membaktikan diri di daerah-daerah pelosok, termasuk Papua. Maka, kalau Anda sudah membaktikan diri di Papua, Anda kembali lagi masuk di kota-kota, Anda akan menjadi berbeda. Anda akan menjadi manusia yang benar-benar bertuhan, manusia yang benar-benar adil dan beradab, karena sudah tahu rasanya hidup di pedalaman. Inilah yang ingin dibangun oleh Ibu Menteri ini. Jadi bukan mengatakan Papua itu tempat hukuman, bukan. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, selalu berbagi di Rumah Indonesia. Rumah Pancasila selalu ingin berbagi edukasi, contoh dan praktek sehingga kita mampu untuk menjadi berarti dan menjadi sebagai ucapan syukur kepada Tuhan kita diberikan hidup. Di Rumah Indonesia, ini ada sahabat Rumah Pancasila yang minta pendapat dari Rumah Pancasila tentang Ibu Menteri Sosial, Bu Risma. Ini diambil dari Instagramnya Dodi Jasman ya, Dodi Jasman. Ini tentang Bu Risma yang kebetulan datang di Bandung, kemudian marah dengan keras suaranya, meluap-luap kepada pegawai-pegawai ya, di mana ini? Pegawai-pegawai yang melakukan pembagian makanan di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Wiata, Guna Bandung. Jadi Bu Risma marah karena ternyata tenaga kesehatannya masih kurang, petugas pengamanan dan lain-lain itu kurang, khususnya untuk kesiapan dapur umum. Di sana masih banyak sekali terjadi kekurangan-kekurangan, termasuk kekurangan personil dan lain-lain. Juga banyak yang masih nganggur dan duduk di dalam tidak melaksanakan pekerjaannya. Itu yang membuat Bu Risma naik pitam dan marah. Kita lihat dulu komentar dari beberapa netizen. Yang pertama dari NKRI Seoul. Ibu, sehat selalu nggih. Selalu sehat Bu Risma, ini permintaan dari salah satu warga negara Indonesia. Kemudian pindahin aja Bu dari Tikno 2004. Biar pada kapok. Masih banyak Bu di daerah-daerah kabupaten di Depsos kerjanya parah. Sahabat Rumah Pancasila itu menanyakan apakah ini ucapan yang bersifat rasis ataukah tidak dengan membuang ke Papua. Kebetulan saya juga lahir besar di Papua. Ada darah Papuanya kental di saya. Jadi saya ingin menanggapi ini melalui Pancasila. Yang pertama begini. Setiap orang yang dipercaya oleh rakyat untuk memimpinnya, khususnya di Rumah Indonesia, dalam jabatan apapun, termasuk Bu Risma, maka tugas mereka itu harusnya dengan penuh kasih itu membuka telinganya untuk mendengar keluhan, kemudian membuka matanya itu untuk melihat kenyataan yang ada di lapangan, kemudian membuka hatinya untuk nanti dapat memberikan solusi yang terbaik. Solusi dalam ucapan, solusi dalam membuat aturan, dan solusi di dalam melakukan sebuah kegiatan, sehingga kegiatan itu akan berguna bagi masyarakat banyak. Maka seorang pemimpin yang bertugas melayani, khususnya sebagai Menteri Sosial, sebaiknya memang Bu Risma mengurangi tabiatnya yang menurut saya kurang baik, yaitu suka marah dengan suara keras, tetapi menjadi lembut sebagai seorang ibu, memberikan teguran secara halus dan secara baik. Ketika orang marah dengan suara keras itu menandakan bahwa hati kita itu tidak dekat. Dengan apa? Dengan staf-staf kita, dengan pegawai-pegawai kita yang bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sebagai pemimpin, Ibu Risma harus hadir sebagai contoh dan teladan. Ketika Ibu Risma memarahi anggota ASN-nya yang bekerja tidak optimal, anggota ASN ini akan meniru apa yang dilakukan Bu Risma kepada masyarakat yang seharusnya dilayani.
Maka kalau Bu Risma berperilaku yang lebih etis, lebih baik, dengan tenang, menyampaikan sesuatu untuk mereka buat menjadi lebih baik, mereka juga akan memperlakukan masyarakat yang dilayani secara baik. Karena mereka mencontoh dari pemimpinnya. Makanya jangan heran sekarang kalau ada polisi, ada Satpol PP, ada TNI oknum ya. Ini TNI saya belum pernah lihat ya videonya, tapi yang paling banyak menunjukkan arogansinya di lapangan dalam PPKM darurat itu Satpol PP sama oknum ya, oknum Satpol PP sama oknum-oknum dari kepolisian yang kacak pinggang, marah-marah dan lain sebagainya. Itu karena mungkin atasannya sering mempraktikkan hal yang sama. Inilah yang harus kita rubah, Bu Risma, karena Anda termasuk orang baik dan orang yang dibutuhkan Indonesia untuk berbuat menjadi baik. Yang kedua, banyak sekali pula yang memprotes bahwa ucapan Bu Risma ini adalah rasis. Menurut saya enggak. Bu Risma ini tidak punya keinginan untuk menyatakan bahwa Papua itu tempat penghukuman. Bu Risma ini tidak punya kehendak dan keinginan untuk menyatakan bahwa Papua itu jelek. Tidak. Bu Risma hanya ingin mengingatkan bahwa Anda ini kan lebih senang tinggal di kota yang ada mall-nya. Yang Anda itu mau kemana-mana bisa, cari pusat hiburan, mau cari apa saja bisa. Bayangkan kalau Anda itu ditempatkan di tempat-tempat pedalaman untuk membangun orang menjadi lebih baik. Itu lebih susah, lebih sengsara itu loh. Karena apa? Anda akan kehilangan semua momentum untuk menikmati kehidupan. Bu Risma ingin mengatakan bahwa banyak sekali orang itu yang mau mengorbankan dirinya untuk kemudian pergi tinggal di pedalaman-pedalaman, membangun Indonesia menjadi lebih baik. Orang-orang itu dihargai, justru Bu Risma ini ingin agar mereka ini menyadari cara bagaimana melayani masyarakat dengan ditempatkan kepada Papua. Sehingga Papua itu mampu membangun mereka kembali untuk menjadi orang-orang yang baik. Jadi di Papua ini akan mendidik orang menjadi baik dan manusiawi. Jadi bukan mendiskreditkan Papua. Menurut apa yang saya rasakan adalah seperti itu. Jadi kalau Anda ingin menjadi manusia yang benar-benar adil dan beradab, Anda harus pergi untuk membaktikan diri di daerah-daerah pelosok, termasuk Papua. Maka kalau Anda sudah membaktikan diri di Papua, Anda kembali lagi masuk di kota-kota, Anda akan menjadi berbeda. Anda akan menjadi manusia yang benar-benar bertuhan, manusia yang benar-benar adil dan beradab. Karena sudah tahu rasanya hidup di pedalaman. Inilah yang ingin dibangun oleh Ibu Menteri ini. Jadi bukan mengatakan Papua itu tempat hukuman, bukan. Bukan untuk mengatakan bahwa di sana Anda akan susah, bukan. Tetapi untuk melatih orang-orang yang tidak manusiawi, yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya secara baik ini untuk pergi ke Papua dan kemudian mereka menjadi baik. Jadi saya tetap bangga dengan Papua dan saya tetap ingin mengatakan bahwa apa yang dilakukan Bu Risma ini baik untuk membuat orangnya menjadi baik gitu loh. Yang tidak baiknya adalah cara bicaranya yang terlalu keras. Ini nanti dicontoh tidak baik oleh yang bawahannya. Cara bicaranya lembut, yang santun, yang sopan, yang baik, dengan merangkul, mengasihi, maka mereka akan memperlakukan kepada rakyat yang sama. Itu adalah kritik dan masukan yang disampaikan oleh Rumah Pancasila. Marilah kita selalu memberi hal-hal yang baik di Rumah Indonesia agar Indonesia menjadi lebih baik dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Bu Risma, teruslah bekerja, kami dukung dengan doa dan berdoa semoga Ibu Risma tidak sering marah-marah lagi. Nanti tensinya naik, tekanan darahnya naik, malah kena penyakit. Papua akan membuat kita semua menjadi manusia yang lebih adil dan beradab. Selalu semangat di Rumah Indonesia, salam Pancasila, salam penegakan hukum. Melapangkan